Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Seksi Channel. Kita lanjutkan hari ini kajian kita masih seputar listrik statis, tapi kita akan melanjutkan kajiannya mengenai medan listrik. Ya, kira-kira ilustrasi medan listrik begini. Coba kita bawa ke ruangan ini sebuah durian, ya. Maka ruangan kita akan beraroma durian. Nah, daerah di mana aroma durian masih terasa dikenal dengan istilah medan durian. Ya, jadi coba main-main ke Medan ya. Di Medan sangat banyak durian. Baik, dikatakan medan listrik apabila daerah di mana pengaruh listrik masih bisa dirasakan. Baik, ceritanya begini. Mirip dengan tadi, kalau di ruangan ini kita bawa sebuah muatan, katakanlah muatan yang positif, ya, maka di sekitar muatan akan dipengaruhi, akan terasa pengaruh gaya listrik. Daerah di mana pengaruh gaya listrik masih terasa, itulah disebut dengan medan listrik. Baik, misalnya begini. Kita mau menentukan kuat medan di suatu titik dari muatan, katakan jaraknya R. Nah, caranya kita letakkanlah sebuah muatan penguji di titik tersebut, ya. Kalau kita misalkan titiknya titik A, kita letakkan suatu muatan, katakanlah muatan QA, ya. Kita pilih positif. Pak, muatan negatif boleh nggak? Boleh, tidak masalah, ya. Nah, pengertian medan listrik di titik A, medan listrik nanti biasanya disimbol E, ya. Ini diambil dari bahasa di kampung kami elektrik, ya. Elektrik itu E, nah simbolnya adalah E. Ya, definisi kuat medan listrik di satu titik adalah besar gaya, dalam hal ini gaya kolom yang dialami muatan tersebut dibagi dengan muatan itu sendiri. Ya, jadi kalau mau menghitung kuat medan di titik A, E-nya EA, gayanya gaya yang dialami muatan A dibagi dengan muatan A sendiri. Itulah definisi kuat medan listrik. Nah, sekarang coba kalau kita ganti kalimat ini dengan simbol. Ingat kemarin gaya ini biasanya ditulis dengan huruf F, ya, FA. Kemudian muatan katakanlah QA. Maka definisi kuat medan listrik adalah E sama dengan F dibagi dengan QA. Baik, kalau kita mau tahu apa satuan dari medan listrik, kita ingat gaya satuannya apa? Satuan gaya adalah Newton. Kemudian satuan muatan adalah kolom, maka satuan medan listrik adalah Newton per kolom. Nah, sekarang coba F ini kita ganti hukum kolom kemarin. Kemarin kita tahu hukum kolom apa? F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan jarak dikuadratkan. Nah, coba hukum kolom ini kita terapkan ke cerita kita. Perhatikan, kita akan peroleh K, Q1-nya kita ambil Q yang ini, dalam hal ini Q besar, Q2-nya kita ambil Q di titik A, dibagi dengan jarak dikuadratkan. Nah, harga F sekian, coba kita substitusi ke bawah. Ya, sehingga medan listrik kita bisa ganti sebagai berikut. F-nya adalah K dikali Q dibagi QA dibagi dengan R kuadrat, kemudian dibagi dengan QA sendiri. Berarti ini F-nya dibagi dengan QA, sehingga muatan di A ini hilang. Maka medan listrik rumus akhirnya apa? E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R dikuadratkan. Jadi pengertiannya F per Q
Tapi dari F per Q kita bisa jabarkan rumus medan listrik adalah apa? E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat medan listrik itu berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan jarak. Coba bayangkan, kalau ke ruangan ini durian yang kita bawa semakin banyak, maka medan listriknya gimana? Akan makin kuat. Jadi ada faktor muatan. Demikian juga jarak. Coba bayangkan, semakin kita mendekat ke durian, aromanya akan semakin tajam. Tapi kalau kita menjauh dari durian, aromanya gimana? Aromanya akan berkurang. Jadi ada faktor jarak. Dengan jarak berbanding terbalik, semakin dekat nanti medan listriknya atau medan duriannya semakin kuat. Jika semakin jauh, medan listriknya akan semakin berkurang. Jadi ini dulu sesi pertama, bahwasanya pengertian medan listrik adalah gaya dibagi muatan. Kemudian rumus akhirnya apa? E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat.